Coba bisa nggak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Farudin dan rekan saya Nisa Nurhayati. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Nisa akan mempresentasikan tugas besar Smart Rural dengan judul pelayanan bantuan sosial. Pada presentasi kali ini diawali dengan sistem. Pelayanan bantuan sosial ini bertujuan untuk menjadi jembatan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat dari segi dana. Yang kedua, mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan dana. Dan yang terakhir, membantu proses mendapatkan bantuan dana dengan lebih efisien. Dan ada beberapa batasannya, yaitu layanan bantuan dana bagi beberapa kecamatan Kabupaten Bandung. Elemennya ada admin, yang kedua ada smartphone, yang ketiga ada penanggung jawab bantuan dana dan pemerintah setempat, dan yang terakhir ada masyarakat desa. Nah, di sistem pelayanan bantuan sosial ini memiliki hubungannya, yaitu ada beberapanya, ada masyarakat, aplikasi, penanggung jawab bantuan dana, dan admin. Nah, selanjutnya masuk ke inovasi. Inovasi ini memiliki langkah-langkah yang mudah dipahami oleh masyarakat, kemudian registrasi atau data input tidak rumit dan tidak banyak sehingga sangat efisien digunakan oleh masyarakat di desa, serta pengelolaan data akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang diajukan oleh masyarakat dalam aplikasi. Nah, selanjutnya ada matriks. Matriks ini diawali dengan intinya, yaitu ada masyarakat, penanggung jawab bantuan sosial, dan yang terakhir ada admin. Nah, atributnya dari masyarakat yaitu butuhnya bantuan sosial. Aktivitas di masyarakat itu mendaftar dengan melengkapi identitas diri pada aplikasi, memilih kategori bantuan, menunggu konfirmasi terkait kebenaran data yang disubmit. Lalu ada setelah dipastikan benar, masyarakat mendapatkan bantuan sosial. Nah, lalu yang kedua itu ada penanggung jawab bantuan sosial. Atributnya itu banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Aktivitas dari penanggung jawab bantuan sosial itu memastikan data yang disubmit dan data yang tersedia di pemerintahan sama. Lalu yang kedua, menentukan kategori bantuan yang berhak diterima. Dan ketiga, mencarikan bantuan sosial melalui aplikasi dan admin. Nah, yang terakhir ada admin. Aktivitas dari admin yaitu pertama, mengolah data. Yang kedua, melayani pertanyaan masyarakat. Yang ketiga, memastikan bahwa data itu benar. Dan yang terakhir ada menyerahkan bantuan sosial ketika sudah ada dari pemerintah. Nah, dari ketiga entity ini, yaitu masyarakat, penanggung jawab bantuan sosial, dan admin, kejadiannya yaitu data diakses oleh masyarakat dan masyarakat mendapatkan bantuan berdasarkan kategori yang tersedia dan masyarakat mendapatkan bantuan dana. Untuk variabel status dari masyarakat yaitu jumlah masyarakat yang mengajukan bantuan sosial, dan variabel status dari tanggung jawab bantuan sosial yaitu jumlah penanggung jawab bantuan sosial. Next. Lalu ada bisnis proses. Nah, bisnis proses ini diawali dengan yang pertama buka aplikasi, yang kedua itu login atau registrasi, dan yang ketiga itu ada layanan sosial, dan selanjutnya ada bantuan dana, nah, dan selanjutnya ada memilih kategori bantuan, dan selanjutnya ada syarat penerimaan bantuan, lalu ada data data masyarakat diterima oleh admin, lalu dilanjut dengan data masyarakat diterima penanggung jawab bantuan sosial, lalu selanjutnya ada bantuan dana dari penanggung jawab diterima oleh admin, dan yang terakhir ada bantuan dana diterima langsung oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya ada algoritma program. Nah, di algoritma program ini diawali dengan use case. Ini itu yang pertama ada masyarakat, langsung masuk ke login, langsung registrasi, masuk ke layanan sosial, dan di layanan sosial ini ada beberapa poin, yaitu memastikan data identitas pribadi, yang kedua membuat kategori, dan yang terakhir ada yang mendapatkan bantuan dana. Nah,
Sekarang use case dari pandangan admin yaitu admin login dan lalu registrasi, dan di registrasi ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memeriksa data masyarakat, yang kedua menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan, dan yang ketiga yaitu memberi dana kepada masyarakat. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu use case dari pandangan pemerintah tempat. Yang pertama yaitu login, yang kedua registrasi, dan dari registrasi ini ada mengolah data masyarakat dari admin atau operator, lalu pemerintah tempat mencairkan dana tersebut. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini diawali dengan masyarakat. Masyarakat lalu mengajukan bantuan atau membutuhkan suatu bantuan, lalu dilanjut oleh admin. Admin mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, lalu admin mengolah data tersebut. Lalu dari admin dilanjutkan oleh penanggung jawab, yaitu penanggung jawab menerima dan memeriksa kebenaran data yang masuk, lalu menentukan masyarakat yang mendapatkan bantuan, dan dari penanggung jawab tersebut langsung masuk lagi menyerahkan bantuan tersebut ke admin, dan admin merekap data, lalu memeriksa kembali kebenaran data, dan menghubungi masyarakat yang menerima bantuan, dan dari admin langsung diserahkan kepada masyarakat, dan masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini yang pertama yaitu ada masyarakat. Dari masyarakat ini memilih bantuan sosial secara online, lalu masuk ke menu utama. Yang kedua yaitu menampilkan form butuh bantuan sosial. Lalu yang ketiga ada identitas diri dan memilih kategori bantuan, dan yang keempat klik submit. Pada poin selanjutnya yaitu ada form kebutuhan dana, yang diawali dengan input form bantuan sosial, lalu masuk ke menu proses dapatnya bantuan dana, yaitu ada pemberian bantuan sosial, yang dan transaksi, lalu yang terakhir ada check out. Lalu masuk ke step diagram. Yang pertama diawali dengan masyarakat, yaitu masyarakat registrasi. Yang kedua ada menu layanan sosial. Di menu layanan sosial ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memasukkan data identitas pribadi. Yang kedua ada memilih kategori, dan yang terakhir adalah mendapatkan bantuan dana. Selanjutnya ada dari pandangan admin, itu admin login. Lalu selanjutnya menampilkan menu layanan sosial, dan dari menu layanan sosial ini ada beberapa poin yaitu memeriksa kebenaran data masyarakat. Yang kedua ada menerima bantuan yang diberikan penanggung jawab, dan yang terakhir ada menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Lalu dari sisi pandang penanggung jawab bantuan itu login, lalu yang kedua menu layanan sosial, lalu ada memeriksa kebenaran data masyarakat, menentukan kategori, dan yang terakhir ada menyerahkan bantuan melalui admin. Collaboration diagram, itu yang pertama dari masyarakat menginput data bantuan, lalu masuk ke form bantuan sosial, dan lalu oleh admin direkap data bantuan tersebut, lalu dari admin diserahkan kepada penanggung jawab, dan dari penanggung jawab mengolah data tersebut, lalu penyerahan bantuan melalui admin, dari admin penyerahan bantuan ke form bantuan sosial, dan dari form bantuan sosial langsung diterima oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya mengenai kelas diagram. Dari kelas diagram ini yang pertama login pengguna, karena ada 3 item dari kelas masyarakat, kelas pemerintah setempat, kelas operator admin. Kemudian ketiga kelas tersebut memasuki layanan sosial. Kemudian setelah layanan sosial itu ada kategori bantuan dana. Kategorinya itu ada bantuan usaha, bantuan buruh, kemudian bantuan kesehatan, kemudian bantuan janda tidak mampu atau anak yatim. Dari keempat kategori tersebut, dilanjut masing-masingnya mengisi form pengajuan bantuan. Yang
mengisi nama, kecamatan, kelurahan, kabupaten. Setelah itu mengisi syarat, dan syarat ini yang nantinya akan diperiksa oleh admin dan pemerintah setempat. Kemudian setelah syarat itu mengajukan bukti, setelah mengajukan bukti baru ke transaksi, lalu keluar dari aplikasi. Sekian PowerPoint dari kami. Untuk aplikasinya kita namakan aplikasi Bandana, yaitu bantuan dana. Untuk aplikasi pertama kita langsung open. Nanti masyarakat akan mengisi menu login yang akan menginput nama, email, kemudian kata sandi, nomor HP, kemudian tanggal lahir. Untuk akun yang belum untuk masyarakat yang belum memiliki akun akan daftar di sini. Lalu ketika klik masuk akan keluar tampilan layanan sosial. Kemudian ketika diklik keluar beberapa kategori bantuan, diantaranya usaha, buruh, kesehatan, anak yatim, atau janda tidak mampu. Ketika klik kategori usaha, akan keluar beberapa item kebutuhan yang dibutuhkan oleh kategori usaha, diantaranya modal berupa uang dan fasilitas. Setelah itu, masyarakat akan mengisi formulir yang nantinya akan diperiksa oleh admin, terdiri dari nama lengkap, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian masuk, masyarakat mengisi syarat berupa KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, lanjut ke bukti penghasilan. Karena kategorinya merupakan kategori usaha, jadi perlu ada bukti penghasilan dari masyarakat. Lanjut ke transaksi, yang nantinya juga masyarakat akan memasuki nomor pemerintah setempat, gitu, baik RT ataupun RW. Kemudian ketika selesai, masyarakat akan masuk ke operator. Ketika udah selesai, bakal balik lagi ke home tampilan pertama. Sama untuk item-item selanjutnya. Ketika masuk untuk kategori selanjutnya, ada di kategori buruh. Di antaranya terdapat bantuan dana, yang nantinya juga akan mengisi formulir, kemudian syarat-syarat yang melengkapi identitasnya, kemudian bukti penghasilan, dan mencantumkan nomor rekening masyarakat itu sendiri. Kemudian kategori yang ketiga, yaitu kategori kesehatan. Untuk bantuan yang dibutuhkannya ada 4, yaitu kursi roda, tabung oksigen, tongkat jalan, kemudian biaya kesehatan. Dari masing-masing ini juga masih sama seperti kategori-kategori sebelumnya. Masyarakat perlu mengisi formulir pengajuan sebelum memasuki syarat ataupun bukti. Setelah syarat identitas terpenuhi, masyarakat di kategori kesehatan perlu memasukkan bukti penghasilan dan surat dokternya, yang nantinya akan lanjut ke mencantumkan nomor rekening lagi dan nomor pemerintah setempatnya. Baru dari situ selesai. Setelah nantinya masyarakat akan menghubungi operator. Dan untuk kategori bantuan yang terakhir, setelah login dan memasuki screen layanan sosial, kebutuhan yang dibutuhkan oleh kategori anak yatim atau janda tidak mampu ini terdiri dari sembako, peralatan rumah tangga, kemudian uang tunai. Untuk data-data yang perlu dilengkapi masyarakat juga masih sama, perlu mengisi formulir pengajuan, kemudian melengkapi identitasnya, karena termasuk
di kategori janda dan anak yatim, maka tidak perlu memasukkan bukti penghasilan, jadi langsung mencantumkan nomor rekening. Kemudian selesai. Sekian paparan mengenai aplikasi Bandana atau bantuan dana dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.